Pemirsa, hari ini kawasan wisata Ancol hanya buka hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pengunjung tadi pagi bisa berolahraga dan berwisata sejak pukul 6. Pembelian tiket bisa dilakukan oleh para pengunjung secara online maksimal 1 hari sebelum kedatangan. Pada libur tahun baru, kawasan wisata Ancol tetap dibuka namun hanya sampai pukul 2 siang mulai hari ini dan besok. Adapun kawasan wisata Dufan Samudra, SeaWorld, kemudian juga Atlantis, ini dibuka sejak pukul 9 pagi. Semua pengunjung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, memakai masker, dan menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, kawasan wisata Monas menjadi tempat bagi warga Jakarta biasanya merayakan malam pergantian tahun. Dan bagaimana dengan malam pergantian tahun nanti, kita akan bersama dengan jurnalis Mahathir Mohamad yang sudah berada di kawasan Monumen Nasional. Mahathir, adakah ketentuan yang mungkin perlu untuk diketahui oleh masyarakat jika nanti sore mereka akan hadir ke kawasan Monas? Ya, pastinya ada ketentuan, ada juga aturan yang harus diketahui oleh masyarakat Kota Jakarta yang mau melaksanakan atau merayakan dari pergantian malam tahun baru nanti malam. Yang pertama adalah yang harus diketahui adanya penutupan jalan di sekitaran Monas di beberapa ruas jalan. Peraturan yang kedua adalah saat ini masyarakat masih belum boleh memasuki kawasan Monas dikarenakan memang masih dibatasi dari awal pandemi COVID-19 atau awal diperlakukannya peraturan untuk tidak boleh masuk Monas. Ini masih berlaku hingga hari ini untuk malam pergantian tahun baru. Dan juga selain untuk masyarakat, bagi pedagang yang berjualan pun memang dihimbau untuk tidak berjualan di sekitaran Monas. Biasanya di lokasi kami ini memang ada beberapa pedagang ya yang biasanya berjualan, namun pada sore hari ini pun tidak terlihat ada pedagang yang berjualan, namun hanya ada delman di belakang kami ini. Delman ini pun hanya menawarkan jasa untuk keliling Monas di luar dari Monas, di sekitaran Jalan Merdeka Selatan, Merdeka Barat, Merdeka Utara. Nantinya ada biaya atau tarifnya. Jadi untuk masyarakat Jakarta yang sore hari ini masih ingin berjalan-jalan, tapi hanya sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 10 malam, semua jalan sudah ditutup oleh Dirlantas Polda Metro Jaya. Jalan mana saja yang akan ditutup pada nanti malam, tepatnya pada pukul 10 malam. Yang pertama pastinya di Jalan Merdeka Barat atau di depan Mahkamah Konstitusi, semua pasti tutup dari ruas arah dari Harmoni menuju Sudirman maupun arah sebaliknya Sudirman menuju Harmoni. Selanjutnya Jalan Merdeka Selatan atau di depan dari gedung Wakil Presiden atau juga dari gedung Gubernur DKI Jakarta, yaitu gedung Balai Kota. Ini juga ditutup, yaitu di Jalan Merdeka Selatan. Selanjutnya kalau di Jalan Merdeka Utara memang masih dibuka dari arah Tugu Tani menuju ke arah Lapangan Banteng. Namun untuk berbelok kiri ke arah Monas menuju Jalan Merdeka Barat atau juga Barat, maksud kami ya Barat dan juga Utara, ini ditutup, tidak bisa berbelok kiri, melainkan harus belok kanan menuju arah Masjid Istiqlal atau Lapangan Banteng. Itu yang memang masih dibuka. Jadi kalau Anda ingin berkeliling Monas pada malam nanti, udah pasti tidak bisa melewati atau tutup ya, tidak bisa dilewati atau maupun kendaraan 2 maupun roda 4 ya, mobil maupun motor. Ada sanksi nanti akan diberikan bagi pengendara apabila ingin melintas. Yang pertama adalah kendaraan diminta untuk putar balik atau mencari jalur alternatif lainnya. Kedua, nanti pihak polisian akan melakukan sistem penilangan kalau ada pelanggaran tertentu. Maksudnya pelanggaran tertentu mungkin nanti ada pengendara roda 2 atau motor yang tidak menggunakan helm atau mobil yang tidak menggunakan safety belt, itu pastinya ada penilangan lebih lanjut. Namun kalau sudah memenuhi syarat, pastinya tidak akan diberhentikan, tidak ada penilangan, melainkan hanya diminta untuk cari jalan alternatif. Seperti itu aja. Baik, artinya di Monas tidak akan ada kegiatan apapun ya untuk nanti malam. Lalu bagaimana dengan petugas? Anda lihat apakah disiapkan petugas dengan jumlah tertentukah untuk tadi memastikan masyarakat tidak ada yang berkerumun, tidak ada yang beraktivitas di kawasan Monas, Mahathir? Ya seperti Anda saksikan di layar kaca Anda, Ajat, bahwa kalau pantauan kami pun tidak ada petugas atau juga pihak kepolisian yang
berjaga di sekitaran kami, melainkan hanya yang berada di pos-pol atau pos polisi yang berada di kawasan Monas saja. Itu memang mereka bertugas mereka tugas di pos. Namun untuk pengamanan Satgas nanti malam sendiri pun dari 3 pilar ini belum terlihat sama sekali. Dari pengamanan juga untuk dari penutupan jalan seperti mungkin menggunakan water barrier atau kawat berduri, sejauh ini memang belum terlihat signifikan ya, karena kalau kawat berduri memang sudah disediakan dari sebelum-sebelumnya saat demo-demo saat waktu itu ingin menuju arah MK. Jadi memang kawat berduri itu memang sudah ada, namun kalau untuk water barrier atau pengamanan seperti Barakuda atau Raisa, mobil pengeras suara, pengurai massa juga, ini juga belum terlihat di kawasan Monas seperti itu. Namun kalau jumlah pengamanan dari pihak Dirlantas Polda Metro Jaya memberikan rilis kepada awak media sebanyak kurang lebih 2.500 personil sudah disiapkan untuk mengamankan nanti malam dari 3 pilar, yaitu TNI, Polri, Satpol PP. Seperti itu, Ajat. Baik, kita tahu bahwa tanggal 31 ini masih banyak perkantoran di kawasan Medan Merdeka ini yang masih beroperasi karena tidak ada cuti bersama. Seperti apa sebetulnya pantauan arus lalu lintas di sore hari ini? Apakah memang seperti hari biasa atau memang agak sedikit lenggang, Mahathir? Kalau dapat kami katakan sedikit lenggang ya, Ajat, karena kalau pada pukul kurang lebih 16.25 waktu Indonesia Barat tepat ini, memang sore hari ini biasa jam-jam pulang kantor. Biasanya di kawasan Jalan Merdeka Barat ini menuju arah Merdeka Selatan, khususnya menuju arah Sudirman juga, ini memang saya sudah macet total atau macet parah karena memang jam pulang kantor. Namun kalau menurut pantauan kami pada sore hari ini ramai lancar saja, cukup lenggang, tidak begitu lenggang tapi cukup lenggang, ramai lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan. Apabila lampu merah sudah kembali hijau, jalanan juga sudah kembali lenggang. Jadi mungkin ada beberapa perkantoran yang sudah meliburkan dari karyawannya, ada mungkin masih WFH, atau juga memang ada yang mungkin setengah hari. Jadi pantauan kami dari sejauh ini tidak begitu terlalu macet atau ramai, seperti itu aja. Baik, ya terima kasih Mahathir melaporkan langsung dari kawasan Monas. Jadi dipastikan bahwa di Monas nanti malam tidak akan ada aktivitas apapun, termasuk juga justru akan ada ya penyiagaan sekitar 2.500 secara keseluruhan di Jakarta yang akan diturunkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya. Sekali lagi terima kasih Mahathir Mohamad melaporkan langsung dari kawasan Monas. Selamat bertugas kembali, Mahathir. Pemirsa, selain beberapa jalanan di ibu kota yang ditutup, lokasi wisata dan pusat perbelanjaan juga akan tutup lebih awal. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan. Perayaan pergantian tahun baru harus dirayakan dengan cara berbeda. Apalagi sejumlah lokasi wisata dan pusat perbelanjaan diminta untuk tutup lebih awal. Seperti di kawasan wisata Ancol, Jakarta yang meniadakan perayaan malam pergantian tahun. Hari ini bahkan Ancol tutup pukul 2 siang. Ancol ditutup lebih awal agar menghindari kerumunan. Sementara di kawasan Setu, Babakan, dan Kota Tua akan tutup selama 3 hari, yakni 31 Desember hingga 2 Januari 2022. Tidak hanya lokasi wisata, pusat perbelanjaan serta kafe juga ditutup lebih awal. Kafe dan mal hanya buka hingga pukul 22. Pemerintah DKI Jakarta membuat aturan ini untuk mencegah penularan COVID-19, khususnya transmisi lokal varian Omikron, sehingga warga diminta untuk merayakan tahun baru di rumah saja. Kami minta laksanakan sesuai dengan Kemeninbub ya, instruksi Mendagri yang ada, Kepgub yang juga sudah disampaikan. Jadi ada batasan-batasan waktu, ada batasan-batasan kapasitas, ada batasan-batasan tempat-tempat, unit-unit usaha, kegiatan yang diperbolehkan. Semuanya sudah kita batasi dalam rangka mengurangi, menghindari agar tidak terjadi penyebaran. Sekalipun tidak ada. Untuk transportasi umum, Transjakarta akan beroperasi sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. MRT beroperasi sampai pukul 22.30 dan LRT hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Bulungan di Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 11 lokasi di Jakarta yang harus bebas dari keramaian jelang pergantian tahun. Dan sudah ada rekan Rizka Ayu di sana. Rizka, selamat sore.
Rizka, bagaimana kalau menurut pantauan Anda, apakah ada persiapan khusus dalam penerapan Crowd Free Night nanti malam itu? Ya, Ajat dan juga pemirsa di rumah, sesuai dengan instruksi dari Polda Metro Jaya, memang kawasan Bulungan Barito ini menjadi satu dari 11 wilayah di DKI Jakarta yang memberlakukan Crowd Free Night. Dan sesuai dengan pantauan kami sejak tadi siang, memang di wilayah Bulungan Barito ini sudah ada beberapa posko pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, di mana memang sudah nampak beberapa petugas yang berjaga-jaga dari Polsek Metro Kebayoran Baru, tempat saya berdiri saat ini. Saya berada di Taman Ayodhya yang di sini memang kebanyakan pengendara yang melintasi jalan menuju Malawai ini adalah pengendara yang memang menjalankan aktivitas ekonominya. Jadi dari tadi kami tidak melihat adanya gerombolan masyarakat yang memang ingin merayakan Tahun Baru. Namun Ajat dan juga pemirsa di rumah, pastikan jika Anda ingin melintasi wilayah Bulungan Barito ini, Anda memiliki syarat-syarat khusus. Di antaranya adalah memang Anda bertempat tinggal di wilayah Bulungan Barito dan Anda ingin berkunjung atau menuju rumah sakit terdekat. Dan pastikan juga jika Anda memang bertempat tinggal di wilayah Bulungan Barito, Anda bisa menunjukkan melalui bukti KTP sehingga Anda bisa melintasi wilayah ini. Dan seperti diketahui, memang wilayah Bulungan Barito ini banyak sekali titik-titik pusat keramaian yang biasa terjadi ketika malam pergantian tahun baru terutama di tahun baru 2022 nanti, sehingga aparat yang bertugas memastikan betul bahwa nantinya tidak ada masyarakat yang bergerombol. Dan ini memang terlihat dari taman-taman yang ada di wilayah Bulungan Barito ini yang biasanya menjadi tempat perayaan Tahun Baru memang secara total ditutup. Ya, Ajat. Baik, Rizka, ini bagaimana sebetulnya teknis pelaksanaannya? Apakah akan ada penutupan jalan di kawasan Jalan Barito tersebut atau seperti apa nanti malam? Dari pantauan kami, penutupan jalan memang sudah dilakukan di wilayah tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian seperti di Taman Ayodhya dan Taman Barito. Jalan menuju wilayah taman atau tempat kerumunan ini memang ditutup. Namun untuk jalan-jalan raya yang ada di sekitar Bulungan dan Barito ini tetap dibuka aja. Namun nantinya petugas akan berjaga di titik-titik tertentu atau di pos pengamanan untuk melihat atau mengecek bagi pengendara yang memang terlihat ingin merayakan Tahun Baru, nantinya akan di stop untuk diperiksa apa kebutuhannya. Dan nantinya masyarakat yang memang diperiksa ini harus bisa menunjukkan bukti keperluannya melintasi wilayah Bulungan dan Barito ini memang betul-betul dipastikan tidak untuk merayakan Tahun Baru. Dan untuk Anda masyarakat yang akan berkunjung ke DKI Jakarta dan memang berniat untuk merayakan Tahun Baru, sepertinya Anda memang harus mengurungkan niat Anda, karena memang di wilayah Bulungan Barito ini tidak ada spot-spot keramaian yang memang dibuka untuk umum, dan petugas yang berjaga juga nampaknya sudah siaga untuk betul-betul menjalankan tugasnya di pukul 10 malam hingga 4 pagi di 1 Januari 2022 nanti, Ajat. Baik, kalau untuk sore hari ini bagaimana, Rizka, dengan pantauan lalu lintas? Apakah ramai lancar atau justru lengang? Untuk kondisi sore hari ini, memang untuk jalan raya yang ada di Bulungan Barito ini terlihat tidak begitu ramai, Ajat. Mungkin ini diprediksi karena masyarakat banyak yang sudah tidak bekerja atau bekerja hanya setengah hari, sehingga biasanya jalan-jalan ini ramai oleh mereka masyarakat yang menjalankan aktivitas sosial ekonomi. Namun saat ini terlihat lebih sepi dari biasanya. Baik, Rizka, mungkin ada sebagian masyarakat yang nanti malam tetap memaksa ke kawasan Taman Ayodhya begitu. Adakah sanksi bagi masyarakat yang nanti terkena semacam razia gitu oleh petugas? Bicara soal sanksi aja dan juga pemirsa di rumah, nampaknya sanksi secara administratif tidak akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun Anda harus berlapang dada ketika Anda memang ingin melaksanakan atau merayakan Tahun Baru, karena dipastikan Anda tidak bisa melewati wilayah ini dan kemungkinan besar Anda akan diputar ke arah kembali ke tempat asal Anda gitu. Jadi memang tempat ini polisi memastikan tidak ada masyarakat yang bisa melintasi wilayah Bulungan Barito ini tanpa kepentingan yang jelas seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Memang Anda bertempat tinggal di wilayah ini, memang Anda ingin berkunjung ke rumah sakit karena memang ada kebutuhan mendesak, atau memang Anda
ada kebutuhan pekerjaan dan itu pun harus disertai dengan bukti surat dari tempat Anda bekerja. Begitu, Ajat. Baik, dan ini berlaku untuk semua kendaraan ya, baik roda 2 maupun roda 4 begitu ya, Rizka. Iya, betul, Ajat. Ini berlaku untuk semua moda transportasi dan sepertinya juga pemerintah sudah bersiap untuk moda transportasi umum ini juga sudah dinyatakan tidak akan beroperasi di atas jam 10 malam. Artinya memang yang melintasi wilayah ini nanti dipastikan mereka yang berkendara dengan kendaraan pribadi dan ini diberlakukan, Pro Free Night ini diberlakukan tidak hanya untuk kendaraan roda 4 tapi juga untuk kendaraan roda 2. Baik, terima kasih Rizka Ayu melaporkan langsung dari kawasan Taman Ayodhya di Jalan Mahakam, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Rizka. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.